Adik-adik sekalian, ketika saya berada di pondok pesantren begini, demi Allah dan Rasulnya, saya tidak berani ceramah. Kenapa? Pak Kiai, saya ini bukan alumni pondok pesantren. Satu-satunya pesantren yang pernah saya ikuti, pesantren kilat. Saya SD sampai SMP di kampung. SMA 4 Makassar. Jurusan fisika. Masuk kuliah, kuliahnya di Sospol. Padahal daftar fakultas kedokteran 3 kali. Tidak lulus. Lulusnya di Sospol. Jurusan ilmu komunikasi. S2 public relation. S3 komunikasi politik. Tapi Allah takdirkan saya jadi ustadz. Ini takdir Allah. Dulu tamat SMA daftar akabri. Karena ceper tidak lulus. Teman saya lulus. Sekarang dia sudah 2 bunga. AKBP, Ajun Komisaris Polisi. Dia reserse, pakai baret merah. Saya lulus jadi ustadz pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai ini, saya bisa ceramah di depannya bintang 3. Saya bisa ceramah di depan bintang 1. Brigjen. Dek, tahu Brigjen? 1 bintang. Polisi. Tahu Komisaris Jenderal Polisi? 3 bintang. Saya ceramah di depan beliau. Waktu itu saya kecil. Alhamdulillah sekarang sudah jadi ustadz. Nah sekarang apa resepnya? 1, utlubul ilma. Belajar, adik. Belajar. Boleh saja orang tua kita miskin, takdir. Apa boleh buat? Ibu bapak kita miskin, tapi jangan putus asa. Saya ingat pesan saya bapak saya dulu. Dia bilang bahasa Bugis. Ambokmu kasiasi, indokmu kasiasi, tapi pungalah tala sogi. Bahasa Bugis, bahasa Indonesianya. Nah, bapakmu miskin, ibumu miskin, tapi bapak Allah Tuhanmu yang maha kaya. Belajar kok nak, sekolah kok. Maka saya waktu sekolah, saya cuma minta sama bapak saya beras. Nggak usah pikir yang lain pak, saya punya urusan di Makassar. Beras saja saya minta. Alhamdulillah. Orang dulu lagunya Umi Rama bilang begini. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian berbahagia. Nah kalau mondok seperti ini pasti menderita. Makan tempe, sayur kangkung. Sudah makan sayur ngantuk belajar. Tapi ingat Allah pasti angkat derajatnya. Orang yang punya ilmu pengetahuan, janji Allah dalam Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatmu. Mana buktinya? Beliau-beliau nih. Duduk di depan. Kenapa? Karena punya ilmu. Saya kemana-mana ceramah, meskipun saya terlambat, pasti di depan. Ya Ustaz. Tidak dimulai acara kalau dasat latib belum datang. Dan hebatnya lagi, coba lihat. Kita sama-sama hadir, tapi di depan ada kuenya. Kamu tidak ada. Iya toh. Allah itu baru di dunia. Sudah Allah nampakkan perbedaannya. Alhamdulillah. Ada kawan saya, juga doktor. S3 juga dari luar negeri, tapi tidak lancar ngaji. Allah derajatkan dia karena dia tidak baik ilmu agamanya, di belakang dia duduk. Padahal dia doktor. Tapi kenapa dia di belakang? Karena takut disuruh imam. Maka Allah katakan iman ilmu. Kalau mau diangkat derajatnya harus sejajar ini. Tidak boleh ketinggalan iman, tidak boleh ketinggalan ilmu umum. Maka sejajar iman ilmu, maka di pesantrenlah tempatnya. Tapi alhamdulillah ya adik-adik sekalian, meskipun ilmu matematika tinggi, hafal hadis ribuan, ayatnya 1 Quran dia hafal, tapi tidak punya adab, kalian nilainya di hadapan Allah 0. Maka puncak dari semua ilmu itu adab.
Di sinilah pesantren diajarkan. Sekolah umum kadangkala tinggi sekolahnya, tinggi pangkatnya, banyak hafalannya, tapi kalau tidak punya adab, tidak ada gunanya. Coba lihat kalau di pesantren, lewat depan guru kan gini. Kalau sekolah umum, lewat gurunya. Tidak ada gunanya itu, tidak ada gunanya. Maka adik-adik sekalian, ketika kalian keluar dari pondok ini, tetap pelihara adab. Ini yang banyak sekarang ditinggalkan anak-anak belajar agama. Hafal Quran, hafal hadis, tapi belajarnya di YouTube. Akhirnya apa? Oh, hebat ceramah tapi tidak ada adab. Mana bukti? Contoh, yang paling saya jengkel. Karena itu ada yang mengajarkan tidak boleh doa bersama selesai sholat. Tidak ada zikir berjamaah selesai sholat. Karena tidak ada pada zaman Nabi. Akhirnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung dia duduk di depan. Duduk di depan itu. Karena dia anggap orang doa bersama itu orang yang sesat. Akhirnya dia tinggalkan. Assalamualaikum. Itu adab masalah. Saya kalau dapat langsung saya pukul pantatnya. Tak. Kalau kau tidak mau doa bersama di belakang kau duduk. Kau tidak langkah-langkai gurumu. Itu adab. Adab yang paling penting adik-adik sekalian ini adab. Ilmu yang paling tinggi itu adab. Maka Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini? Liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Kalau kalian cerdas tidak punya adab, kau tidak kalah cerdas komputer. Kalau hanya cerdas tidak punya adab, tidak kau kalah Google. Coba Google, semua ilmu dia tahu. Coba ketik saja Dasat Latif, langsung muncul data-datanya. Saprudin Kambo, langsung muncul biodatanya. Tapi kau coba ditanya siapa Dasat Latif? Lebih cerdas itu YouTube dari kita. Tapi apa bedanya kalau anak pondok? Dia punya adab, tata krama, sopan santun. Ini yang harus kita pelihara. Maka besok kalian jadi ustadz, kalian jadi mubalik, jadi ustazah. Insya Allah ketika kalian berbeda pendapat, hargai pendapatnya orang. Meskipun kamu yakin pendapatnya itu sesat, tidak usah kau maki-maki karena kesesatannya kau tidak tanggung. Saya sering dibully Pak Kiai. Saya sering dibully di Facebook. Apa ini Ustadz As'ad? Ustadz tidak sunnah. Saya bilang, kenapa kau bilang saya tidak sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot dia marah-marah sama saya. Iya kan? Kan macam-macam orang. Adik-adik sekalian, takbir aja kan meletakkan posisi tangan kan beda-beda. Menurut Imam Mazhab, Allahu Akbar, ada yang begini. Allahu Akbar, ada yang begini. Allahu Akbar, ada yang begini. Bahkan ada yang begini. Allahu Akbar. Ada yang begini. Coba ke tanah suci. Ada juga yang Allah. Khusus ke Allah. Terserah, enggak usah kau maki. Ada juga takbir kayak enggak makan 2 hari. Ada juga begitu. Tapi sudahlah, hargai pendapatnya orang. Barangkali ada juga kitab yang dibaca. Iya toh? Ada juga yang terlalu semangat. Oh. Ya, sudah, enggak usah kau maki-maki dia, hargai pendapatnya. Barangkali ada kitab yang dia baca kita tidak tahu. Kalau penasaran begitu saya datangi, saya tanya. Karena saya pernah lihat ada orang takbir begini takbirnya dek. Allahu Akbar. Kayak bikin kacamata. Saya penasaran apa maksudnya ini. Saya pergi tanya, Pak apa itu seperti kacamata? Dia bilang ini nak saya tulis Allah. Oh iya, oh Allah kan? Oh iya, kalau saya bilang di mana bacanya? Dia bilang nenekku ajar, saya nenekmu Nabi. Bisa juga saya artikan apa? Allahu Akbar 3-0. Iya kan? Nah kalian besok-besok jadi dai, jadi mubalik, jadi ustazah, jadilah ustazah yang rahmatan lil alamin, khas Islam. Orang katakan yang Islam yang garis tengah, wasatiyah. Ya, jangan menjadi ustadz yang menakut-nakutkan. Cerikit-cerikit neraka aja dibahas. Kau dibanting, dilipat, ditusuk pantatmu, digunting lehermu. Apa dia bilang anak muda? Nggak usah pi masjid bikin takut-takut. Ya kan? 1. Tuntut ilmu pengetahuan. Maka ada belajar dan belajar. Allah janjikan saya angkat derajatmu kalau kau punya ilmu. Itu janji Allah. Yang kedua, kalau kalian mau sukses, birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya. Adik-adik sekalian cerita bohong.
Kalau bisa sukses tanpa restu dan ridha dari orang tua. Maka saya yakin hampir di atas 50% yang masuk di pondok ini karena ingin membahagiakan orang tuanya. Iya kan? Iya, Dek? Nah, umumnya kita masuk pondok karena ingin membahagiakan orang tua. Tadinya dia mau sekolah. Kita buka dulu. Oke. Sudah masuk waktu. Oh ya, sedikit ya. Nah, karena sudah masuk waktu, insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Mari kita berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.